Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Dalam kamus Al-Munawwir, istighfar dimaknai dengan mengampuni, menutupi, memperbaiki, dan mendoakan. Sedangkan menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, istighfar diartikan sebagai permintaan atau permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dalam ucapan dan perbuatan. Secara umum, menurut ajaran Islam, istighfar adalah kalimat yang secara khusus ditujukan untuk meminta maaf atas kesalahan atau aturan yang dilanggar seorang manusia kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan memohon ampun dan mengucapkan istighfar secara ikhlas dan penuh penghambaan, harapannya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahimah." Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, tetapi kemudian memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 110. Lantas kenapa kita harus beristighfar kepada Allah? Jawabannya, karena manusia diciptakan tidak sempurna, yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang diciptakan sempurna dan sudah dijamin masuk surga, juga mengamalkan istighfar tidak kurang dari 70 kali dalam sehari. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah pun gemar bertaubat kepada Allah. Kenapa kita tidak? Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi umatnya yang senantiasa beristighfar, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallau fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau hari kiamah. Quran Surat Hud ayat 3. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini di antara 7 manfaat istighfar sebagai solusi permasalahan hidup. Yang pertama, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin."
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah menyukai hambanya yang suka bertaubat. Karena dari bertaubat itu artinya menyadari bahwasannya kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Dan taubat sendiri selain memohon ampun kepada Allah, juga upaya dalam membentuk bonding dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, istighfar merupakan obat dari segala macam penyakit. Imam Qatadah berkata, Al-Quran telah menunjukkan penyakit dan obat bagi kita semua. Adapun penyakit kita adalah dosa dan obat kita adalah istighfar. Yang artinya, dosa dan penyakit hati adalah sumber penyakit, maka istighfar adalah obat. Selain mendapat pahala, memperbanyak istighfar pun bisa memberikan manfaat kesehatan, terlebih pada otak manusia. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, istighfar memiliki huruf jahar atau huruf yang saat kita lafadzkan harus menahan napas bersamanya. Ini sama seperti kalimat tahlil atau la ilaha illallah. Yang ketiga, istighfar obat asa sedih yang berlarut-larut dan melapangkan kesempitan. Man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberi rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari rasa sedih yang mendalam, ketika kita mengucapkan istighfar dengan penuh keikhlasan, maka secara tidak langsung kita telah merelakan hidup kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati yang pasrah, percaya kepada Sang Pencipta, maka tubuh lebih rileks. Allah pun akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga ketika hambanya percaya dan ikhlas terhadap apapun yang menjadi ketetapannya. Yang keempat, istighfar menjadi tolak bala atau terhindar dari bencana dan azab. Dengan kita sering bertaubat kepada Allah, mengingat Allah, dan melafalkan istighfar dalam setiap helaan napas, maka Allah akan melindungi hambanya dari segala mara bahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Anfal, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Al-Anfal ayat 33. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa Dia tidak akan mengazab orang yang beristighfar atau memohon ampun dari dosa, karena istighfar itu akan menghapus dosa yang dosa itu sendiri merupakan penyebab datangnya azab, sehingga azab itu pun sirna dengan cepat. Yang kelima, membuat setan kecewa dan putus asa. Manfaat banyak beristighfar yang kelima adalah setan membenci manusia yang suka bertaubat kepada Allah. Karena dari sini mereka sulit menemukan celah untuk menghasut dan menggoda manusia. Yang keenam, selamat dari siksa kubur dan api neraka. Ketika istighfar menjadi kebiasaan hidup, terucap dalam setiap helaan napas dengan penuh keikhlasan, maka Allah pun akan menggugurkan dosa-dosanya. Yang ketujuh, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat dari Ibnu Abbas dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Hakim serta Ahmad Asy-Syakiri. Ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena orang-orang yang mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang berbuat baik, yang tidak hanya mencintai Allah, namun juga kekasihnya. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah di antara 7 manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mampu istiqomah membaca istighfar setiap hari. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan menonton video ini menjadi ladang amal bagi kita semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.